Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita sembah. Haleluya, Kau sungguh baik. Haleluya, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Kau sungguh baik, buat kasih setiamu. Haleluya, syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya, syukur, kasih setiamu. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami ucap syukur boleh kami bangun pagi di hari ini bersama-sama jemaat Tuhan yang ada di SDC. Kami ucap syukur, banyak terima kasih Tuhan sehingga kami berkumpul melalui Zoom pagi hari ini. Kami ucap syukur, banyak terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati yang akan menyampaikan urang sehingga menjadi berkat benih yang ditabur di hati kami yang subur. Terima kasih ya Bapak. Bersyukur buat pagi hari ini. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan pada yang renungan. Hari ini untuk yang membawakan firman ada Bu Susi. Tapi karena Bu Susi tidak bergabung, saya bisa minta tolong Mas Yuli untuk langsung aja karena kesimpulannya itu adalah Mas Yuli. Bisa Mas Yuli? Audionya tolong di unmute semua ya. Audio. Ya. Selamat pagi. Oke. Mari kita baca renungan pada pagi hari ini yang terdapat dalam Mazmur 8 ayat 1-9 dengan judul Tuhan Yesus menyediakan. Kita baca bergantian mulai dari saya dan istri dan selanjutnya. Yang pertama untuk pemimpin biduan menurut lagu Hidit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengarasi langit dinyanyikan. Berlihat bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, setelah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Selanjutnya Pak Ferry, silakan. Ayat yang ketiga. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, haleluya, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ya, selanjutnya. Noni. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Selanjutnya, Bu Fani. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pak Suyud, silakan. Suaranya Pak Suyud. Suaranya ditutul dulu. Ya, oke. Silakan Pak Suyud. Halo? Ya, Halo? silakan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Oh ya. Selanjutnya Pak David, silakan. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Pak Dedi dan istri, silakan. Burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Amin. 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 Haleluya. 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 Tuhan itu agung dan namanya di atas semua nama lain. Untuk alasan ini, Daud mengingatkan kita bahwa memuji Tuhan lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Nyatanya hal ini sangat kuat, sehingga meski berasal dari mulut anak-anak yang bayi, hal itu adalah benteng yang didirikan Tuhan. Penyembahan dan pujian adalah senjata spiritual yang perkasa, bukan karena suara kita yang kuat atau mengandung kekuatan magis, tetapi karena pujian ini menyatakan siapa Tuhan itu. Penyembahan dan pujian oleh karena itu ini membungkam musuh Tuhan. Malah kita menyadari sekali lagi kekuatan yang melekat pada penyembahan. Seiring kita berkumpul sebagai umat Tuhan, semoga kata-kata dari mulut kita dan perenungan hati kita menyatakan keagungannya. Amin. Yang saya dapatkan adalah di mana Tuhan selalu memberikan damai, sukacita setiap hari saat kita merasakan merasakan galau gitu ya. Kalau kita dalam hati kita menyanyi meskipun tidak bersuara, luar biasa kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita semua melalui kita memuji Tuhan, melalui kita bermazmur, lebih lagi kita mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa di masa-masa dahulu, sangat-sangat tidak bisa dihitung dengan dengan pikiran manusia, sungguh luar biasa. Terlebih lagi saya mau berarti sedikit ya, di mana waktu saya kira-kira umur 21 tahun, saya dapat ujian yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Saya kena suatu penyakit yang sangat ngeri, di mana saya harus mendapati kenyataan bahwa saya kena stroke, saudara. Tubuh saya separuh ini udah tidak bisa digerakkan, udah mati. Dan saya waktu itu, ya saya sempat protes sama Tuhan, kenapa kepada saya, Tuhan, kayak gitu kan. Akhirnya saya berdoa, memuji Tuhan, pada waktu malam hari, saya gerakkan setiap hari, saya berdoa. Kadang saya juga ngeluh, kadang saya sudah berdoa, bernyanyi, bermazmur pada Tuhan. Dan puji Tuhan selama hampir 2 bulan itu saya terus bermazmur, bernyanyi, bersyukur meskipun keadaan saya sangat menyedihkan. Di situ kuasa Tuhan bekerja, saudara. Di mana Tuhan memberikan kesembuhan yang total kepada saya. Sangat luar biasa pertolongan Tuhan. Dan saya bisa seperti ini, bisa menikah, bisa punya anak, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Ini yang menjadi saksian saya dan yang bisa saya bagikan. Terima kasih memberkati. Kembalikan ke Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuli. Sungguh satu kekuatan buat kita ya. Saat kita memuji Tuhan, saat kita lemah,
kita memuji Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Saya silakan kepada Pak David, mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur ya kita boleh melihat perkataan firman Tuhan lewat Mazmur Daud ini. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah hampir 8 hari ya saudara, kita melihat Daud itu selalu bermazmur. Ya. Dan hari ini Daud memakai alat musik apa ini saudara? Api. Gitit. Menurut lagu Gitit. Apa itu gitit, saudara? Alat musik apa ini, saudara? Ya mungkin ini kita nggak mengenalnya pada masa sekarang, tetapi ada tulisan-tulisan pada masa itu di Septuaginta begitu, saudara. Itu adalah merupakan melodi, ya, melodi. Cuman tidak tahu dengan pasti alatnya seperti apa, tetapi itu sebuah melodi yang dimainkan pada perayaan musim menuai buah anggur, saudara ya, panen anggur gitu. Jadi itu melodi yang biasa dipakai untuk panen anggur. Cuman bentuknya seperti apa belum diketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah lihat bahwa ketika Daud di dalam setiap persoalan pergumulan, dia datang kepada Tuhan dengan bermazmur, memuji Tuhan, dengan memakai talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, Daud tidak pernah berkeluh kesah itu ke orang lain atau berkeluh kesah kepada manusia atau apa saja, tapi dia selalu datang kepada Tuhan. Bahkan di masa dia hari ini kita membacanya bahwa keagungan Tuhan begitu luar biasa dahsyat. Dia tidak menyembah pada ciptaan atau benda-benda langit, tapi di balik pewahyuan umum tentang alam semesta ini itu adalah refleksi ya kemuliaan Tuhan, tetapi bukan Tuhan sendiri, atau itu adalah refleksi apa namanya keilahian, bukan saudara, itu hanya ciptaan ya, mempresentasikan kedahsyatan atau keagungan Allah. Ya, Daud menyadari bahwa bukan kepada benda-benda langit atau apa namanya ciptaan-ciptaan yang begitu spektakuler kita membaca tadi ya saudara, atau kepada ciptaan hewan-hewan. Justru kitalah yang menaklukkan mereka, saudara. Kita diberikan apa namanya kekuasaan atau kemampuan untuk bisa menaklukkan segala yang diciptakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita telah belajar bahwa satu hal yang pasti atau hal yang baik, yaitu kita harus datang kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta segala sesuatu, bukan datang kepada ciptaan, saudara. Kita orang yang dipilih dari sekian ciptaan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Siapalah kita, saudara, ya, manusia yang sangat kecil ya saudara ya, dari sekian ciptaan-ciptaan Tuhan itu, ya apalah arti kita, saudara, nggak ada sebetulnya, tapi luar biasa Tuhan menaruh sebuah arti di dalam hidup kita. Ya, mengapa kita sangat kecil dan tidak berarti? Karena ada dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kehidupan kita sebetulnya sudah tidak berarti. Tapi karena kasih Tuhan sangat besar, ya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita ditebus oleh darah Tuhan yang sangat mahal itu untuk kita kembali mempunyai arti hidup. Pakailah kehidupan kita yang berarti ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan membuat hidup yang sudah Tuhan berikan arti yang luar biasa ini justru dipakai untuk kesenangan dunia, saudara, atau kenikmatan mata, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging itu, saudara. Itu yang seringkali membuat orang Kristen jauh dari Tuhan lagi, ya. Ini yang repot ya bagi hamba-hamba Tuhan untuk mengajak. Ya, hari-hari ini saya sangat bergumul, saudara ya, dengan bagaimana keadaan anggota keluarga supaya mereka itu sudah dalam kasih karunia, jangan sampai menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan sudah percayakan dengan pola hidup yang tidak sesuai firman, dia jauh dari Tuhan. Akhirnya itu seperti apa namanya ranting anggur ya. Pokok anggur itu kalau yang Israel saja yang asli itu aja dipotong, saudara, untuk digantikan kita sebagai ranting liar dicangkokkan. Nah, kita ini sudah dicangkok dan tidak
mau bertumbuh dan berbuah, saudara, pada akhirnya juga dipotong, saudara, dan dibuang, dan yang asli itu dicangkokkan lagi, saudara. Jadi jangan pikir kekristenan kita ini sudah berakhir setelah percaya Yesus. Bukan. Kita harus percaya Yesus ini dengan langkah yang kedua, yaitu mulai hidup kita harus betul-betul diperbarui oleh firman. Ya, belum selesai, saudara. Kekristenan belum selesai ketika kita percaya Yesus. Ingat, saya selalu menyampaikan pada khotbah, yaitu kita ini seperti dua sisi mata uang. Ya, kalau hanya satu sisi mata uang, kira-kira bagaimana, saudara? Bisa dipakai enggak? Iya, bisa dipakai, tapi itu di monopoli, saudara ya. Permainan monopoli bisa, saudara. Tapi di kehidupan nyata, uang yang hanya satu sisi ya enggak bisa, enggak berlaku. Ya, kekristenan juga harus dua sisi. Satu sisi percaya Yesus, satu sisinya adalah orang yang mau diperbarui, ya, diperbarui dari hari ke hari. Nah, kalau hanya satu sisi percaya saja, ini orang Kristen ini enggak berlaku, saudara. Ini Kristen apa, saudara? Ini bukan Kristen, ini palsu. Mata uang palsu yang dipakai hanya monopoli untuk permainan game, monopoli. Ya, di dunia nyata enggak bisa, di dalam dunia kerajaan surga, di dalam kerajaan surga tidak berlaku, cuman percaya, tapi harus diperbarui. Ya, seperti seorang anak yang diangkat dari pengemis untuk menjadi anak seorang raja, saudara. Ketika dia berkelakuan di kerajaan dan dia pakai kelakuannya pengemis, anak pengemis, saudara, ya lama-lama dibuang, saudara. Ini tidak tahu kasih karunia. Jadi dia pasti diperbaharui atau diperbaiki sikapnya. Anak yang terhilang, anak bungsu, dia mendapat kasih karunia, dia menjadi anak kembali. Ketika dia di luar rumah bapaknya, ayahnya ngomong apa? Anakku telah mati. Ya, bukan akan mati loh, telah mati. Saudara, coba baca baik-baik firman Tuhan. Ya, anak bungsu itu ketika keluar dari rumah bapaknya dan berada di luar sana, dia kata, anakku telah mati. Dan waktu pulang, Tuhan kata, bapaknya ngomong apa? Dan sekarang hidup kembali. Ya. Jadi di rumah bapak itu ada kehidupan, tidak ada kematian. Ya. Kalau hidup kita di luar Tuhan, mati, saudara. Ya, sekalipun statusnya orang Kristen loh, saudara, itu tidak menjamin. Jadi jangan dikira hari-hari ini kita orang Kristen puas dengan saya percaya Yesus. Tentu di dalam kepercayaan itu Tuhan perbaiki hidup kita. Makanya lewat saat teduh, jangan bosan-bosan, saya mendorong Bapak Ibu terus bergabung ya, agar kita diperbarui. Termasuk saya, saudara. Saya nggak bisa apa-apa kalau tanpa Yesus. Makanya perlu diperbarui, diperbaiki terus. Nah, seperti Mazmur ini setiap hari dia bermazmur, memuji Tuhan, diperbarui hidupnya. Lama-lama apa, saudara? Daud ini menjadi seorang yang dipakai, menjadi satu gambaran tentang Yesus Kristus, saudara. Dari Daud inilah turun seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya percaya dari Bapak Ibu adalah orang yang akan melahirkan generasi berikutnya, ya, walaupun secara biologis mungkin belum Tuhan percayakan, tapi jangan putus asa, sudah. Tuhan akan pakai kita, Tuhan telah percayakan generasi-generasi, ya, seperti Miss Dewi hari-hari ini ditempatkan untuk mengasuh anak-anak youth yang begitu banyak, saudara. Kita dukung doa supaya mereka lah yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di gereja kita dan bahkan juga di tempat-tempat yang lain. Ya, kita mau beranak cucu dengan jiwa-jiwa, saudara. Amin. Semangat. Amin. Semangat. Semangat. Haleluya. Haleluya. Maju terus. Ya, selamat datang bergabung ya. Ini ada kawan kita Dedi dan Dewi yang setelah menikah, saudara, dukung doa supaya kehidupan pernikahan kedua saudara kita ini diberkati Tuhan, begitu ya, dan terus bertumbuh rohaninya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Miss Dewi. Nah, terima kasih untuk firman-Nya. Kita lanjutkan untuk doa syafaat. Minta tolong Bu Supia untuk doa syafaat ya. Oh ya. Bu Supia. Mic-nya, Bu. Bu Supia. Mic-nya. Ya. Bapak kami yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, berkati, lindungi Pak David, sekeluarganya,
Mama Esther sekeluarganya, berkati, lindungi, sertai mereka Tuhan. Orang yang ikut Zoom ini semua diberkati sama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati RT RW kami yang sekarang ini ada masalah Tuhan. Lindungi sertai, selesaikan masalahnya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau hanya Tuhan yang campur tangan pada mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati, lindungi, sertai orang yang presiden, wakil-wakilnya semuanya Tuhan, lindungi, sertai. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah permohonan kami pada pagi ini. Haleluya. Kami serahkan kepada Bu Dewi. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan. Kami bawa Bapa seluruh kegiatan yang ada di GBISDC Tuhan ke dalam tangan kuasa Roh-Mu. Biarlah Engkau saja Bapa yang terus ada Bapa. Engkau saja yang terus memimpin setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Untuk boleh Bapa kami menerima satu pembaruan Bapa. Untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan yang menambah setiap iman kami Bapa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan dan setiap kegiatan yang ada di SDC Tuhan, baik itu untuk kebaktian umum, untuk doa pagi, untuk saat teduh Zoom, ataupun doa malam dan doa puasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan selalu ada buat kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat untuk kegiatan anak-anak youth ataupun sekolah minggu. Biarlah Tuhan saja ya Bapak yang terus memimpin Tuhan, yang terus menyertai Tuhan, Tuhan memberkati setiap anak-anak ini Tuhan, untuk mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus Tuhan, generasi-generasi yang takut, generasi-generasi yang membawa nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau saja Bapak yang terus ada buat kami Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat setiap hamba-hamba-Mu yang ada di sisi Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapak yang memperlengkapi lebih lagi Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau saja Bapak yang akan membawa mereka Tuhan, untuk mereka juga memberitakan firman-Mu Tuhan, untuk juga memberikan kasih-Mu Tuhan buat setiap jemaat-jemaat yang ada di GBISDC ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa juga Bapak, kami membawa Tuhan setiap orang tua Tuhan yang mempunyai anak Tuhan yang ada di GBISDC Tuhan. Engkau saja Bapak yang memberikan hati buat mereka Tuhan. Mereka boleh Bapak mengajak anak mereka Tuhan untuk bergabung, untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapa yang memimpin Bapa. Kalau saat ini ada di antara mereka yang masih menghadapi ujian Tuhan, kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau saja Bapa yang memimpin mereka dalam pendidikan mereka Tuhan. Tuhan memberikan kasihan yang lebih lagi Tuhan buat mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan menangkap setiap pembelajaran dengan baik Tuhan. Biarpun itu melalui Zoom Tuhan, biar mereka juga boleh Bapak menerima dengan baik Bapak. Dan Bapak kami juga menyerahkan Tuhan setiap hasilnya Tuhan ke dalam tangan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan selalu memberkati, mendampingi setiap anak-anak kami ini Bapak. Bapak kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap keluarga-keluarga Tuhan yang ada di SDC Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan, Tuhan yang memulihkan Tuhan yang ada buat setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan saja Bapak yang menaruh Bapak hati Bapak yang terbaik Tuhan buat mereka. Tuhan yang memberikan pemulihan Bapak buat setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk semuanya ini Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus bangsa dan negara kami Tuhan.
Biarlah Engkau saja Bapa yang menutup bungkus Tuhan setiap permasalahan daripada bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada buat bangsa kami, dan kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ini Bapa di dalam nama Tuhan. Bisa keluar daripada roh korupsi, roh penindasan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam saja Bapa yang bernaung atas bangsa kami ini Bapa, dan Tuhan yang selalu ada buat pemimpin kami Tuhan, dan memberikan roh takut akan Engkau Tuhan. Amin. Mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Kami juga berdoa Bapa bahwa setiap jemaat-Mu yang saat ini bergabung dalam Zoom saat ini Tuhan, biarlah Engkau saja Bapa yang terus memimpin mereka, memantau setiap permasalahan kehidupan mereka secara pribadi lepas pribadi Bapa. Haleluya. Saat ini kami percaya Tuhan Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu yang mendampingi kami. Kami boleh melewati setiap permasalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang bergabung ini Tuhan. Engkau saja Bapak yang terus membawa kami Tuhan, untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Bapak. Dalam tangan kuasa Roh-Mu saja Bapak kami serahkan Bapak. Haleluya. Doa kami ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.